Dengan semua yang telah saya berikan padamu selama ini? Madala. Tahun 2019. Apakah saya terlahir kembali? Xiaojia. Madala. Xiaojia, kita sudah bersama begitu lama. Setujulah denganku. Dulu saya benar-benar buta, bagaimana bisa menikah dengan pria brengsek seperti ini? Jadilah pacarku. Pergi, saya putri keluarga Chen, bagaimana bisa tertarik padamu? Kamu bahkan tidak melihat diri sendiri, siapa dirimu sebenarnya? Xiaojia, bagaimana kamu bisa berubah seperti ini? Dulu itu karena saya buta melihatmu. Sekarang, melihatmu sekali saja membuat saya mual. Xiaojia pergilah. Saya benar-benar mencintaimu. Lepaskan. Dengarkan, Xiaoyuan. Lepaskan saya. Aku peringatkan kamu, kalau berani ganggu aku lagi. Bukan cuma terluka, ini bakal lebih serius. Kamu gila. Di kehidupan sebelumnya, demi pria brengsek ini, aku kehilangan segalanya. Benar-benar tidak sepadan. Halo. Apakah ini Nona Chen Yuan? Kami menerima video audisi yang Anda kirim. Bisakah datang ke Baima Film untuk diskusi lebih lanjut? Baik, pasti aku datang. Karena takdir memberiku kesempatan hidup kedua, aku pasti akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Dengan kemampuan aktingku sebagai aktris papan atas, audisi ini hanya seperti makan kacang. Chen Huan. Dengar-dengar kamu putus dengan Song Dongyang dan datang audisi di Baima Film, adikku ini cuma mau lihat bagaimana kamu mempermalukan diri. Chen Yuan, kamu gila, berani memukul aku. Memukulmu kenapa? Perlu nunggu hari baik? Kamu, kalian berdua bisu ya? Pukul dia. Pergi. Lawan aku. Mimpi. Ayo. Terkunci. Gimana? Waktu audisi hampir habis. Ada ide. Bosku, kali ini Anda kembali untuk mengambil alih Baima Film. Perlu mengadakan konferensi pers? Tidak perlu. Identitasku untuk sementara tidak perlu diumumkan. Baik. Hal kecil ini tidak akan menyulitkanku. Ternyata dia adalah bos besar di belakang layar, Gu Jingchen. Bosku, apakah Anda akan ikut bermain dalam film? Tidak tertarik. Bos Gu, dari kandidat aktris terbaik kali ini, Anda lebih mendukung siapa? Siapapun yang memenangkan Golden Bell Award kali ini, aku akan mengeluarkan $1 miliar untuk membuat film khusus untuknya. Menurut perkembangan di masa depan, dia baru saja kembali ke negara ini dan sedang bersiap untuk mengambil alih semua bisnis Baima Film. Halo. Sudah cukup lukanya?
Maaf, Bos Gu. Bos Gu. Kamu kenal saya? Sial, tahun 2019, dia baru saja kembali ke negara ini. Seharusnya belum pernah muncul di publik. Saya baru saja kembali ke negara ini. Seharusnya tidak ada yang mengenal saya. Katakan, siapa yang mengirim kamu? Apa tujuannya? Tapi tidak masalah, asalkan bisa meraih dukungan darinya. Jalan saya di dunia hiburan pasti akan lebih lancar. Jika kamu jujur, saya bisa memaafkan kamu. Kalau tidak, saya yakin Departemen Keamanan Perusahaan punya cara untuk membuat kamu berbicara. Bos Gu, kamu percaya reinkarnasi? Apa? Sejujurnya, Bos Gu, saya punya kemampuan super, yaitu bisa meramalkan masa depan. Kamu pernah muncul dalam mimpi saya. Wow. Kesempatan sudah saya berikan sekali. Kamu sudah menggunakannya. Bukan Bos Gu, saya belum selesai bicara. Panggil orang. Bos Gu. Kamu lihat sendiri, mengapa ruang istirahat saya sekarang bisa dimasuki sembarang orang. Bagaimana kinerja Departemen Keamanan Perusahaan? Maaf Bos Gu, ini kesalahan saya. Bawa dia ke kantor polisi. Panggil orang. Jangan, tidak. Bos Gu, apa yang saya katakan benar-benar nyata. Loh, kamu baru saja kembali ke negara ini dan mengambil alih perusahaan, menunjukkan rencana pertama. Rencana elang perang, benar kan? Berhenti. Pergi. Bagaimana kamu tahu rencana saya? Kalau kamu tahu saya adalah orang yang terlahir kembali, pasti akan senang dan memuja saya. Bos Gu, asalkan kamu percaya saya. Kita saling mendukung, pasti bisa sukses di dunia hiburan. Kamu bisa pergi. Pergi. Harus saya ulangi lagi? Wu Jingchen, saya sudah membuka kartu saya. Bahkan mengusir saya, kamu tidak penasaran. Bagaimana saya tahu? Baiklah. Kamu pasti akan menyesal. Sampai jumpa. Bos Gu, ini rencana elang perang. Ini adalah rahasia tertinggi perusahaan kita. Biarkan dia pergi begitu saja. Chen Yuan. Ini mulai menarik. Ibu, kamu harus membela saya. Chang Dongshan, lihatlah anak perempuan yang kamu besarkan. Dia benar-benar gila. Meskipun dia adalah anak saya dari mantan istri saya. Hari ini kamu harus memberikan penjelasan padaku. Saya tidak mau membantu Huan Huan melampiaskan kemarahannya. Tapi mantan istri saya itu, sampai mati, tidak mau menyerahkan grup kepada saya. Chen Yuan sekarang adalah presiden perusahaan. Menyimpannya masih berguna. Saya tidak peduli, kamu harus membela saya. Kalau tidak, saya tidak akan hidup tahun ini, Ibu. Baiklah, putri ayah yang baik, tenang saja. Saya sudah punya rencana. Rencana apa? Wang Wu, kalian semua tahu kan? Wang Wu. Kamu maksud preman lokal yang bisa melakukan segalanya itu? Ya, dia. Kita akan memberikan Chen Yuan padanya. Sebagai hadiah, sekaligus memanfaatkan dia untuk membunuh. Bos Chen, apa kabar? Di kehidupan sebelumnya, saya mengabaikan industri baik yang diberikan ibu saya. Bahkan mengorbankan segalanya untuk pria brengsek itu. Bos Sen. Manajer Yang, selama ini saya sibuk mengikuti wawancara di White Horse Film. Perusahaan ini akan saya serahkan padamu. Kamu terlalu baik. Nenek hilang. Baik, saya akan segera pergi. Jangan carry lagi. Zhang Dongsheng, kamu datang untuk apa? Kurang ajar, saya ayahmu. Bagaimana kamu berani memanggil namaku langsung? Kamu pantas menjadi ayahku? Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kalian rencanakan. Aku beritahu kalian, selama aku masih ada, perusahaan ibuku tidak akan kalian dapatkan sedikit pun. Kurang ajar kamu. Aku peringatkan kalian, lebih baik pergi sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Aku juga beritahu kamu, jika kamu tidak mau. Nenekmu terluka, patuhi kami dan ikut kami. Kamu pulang dulu, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Nenekku ada di mana? Sudah sampai di sini. Kamu bawa aku ke sini untuk apa?
Aku benar-benar bodoh, tertipu lagi. Hahaha, maaf membuatmu menunggu, jangan bilang. Orang yang dicari si brengsek ini, cocok dengan seleraku. Dia memberimu berapa? Aku akan memberimu 2 kali lipat. Uang bukan masalah. Asalkan kamu menuruti aku, aku akan memberimu 3 kali lipat. Ayo cantik, hahaha. Sayangku, hahaha, aku akan sangat lembut. Ahahaha, ayo sayang, ayo. Bos, secepat itu? Bos, masih diam apa? Panggil ambulans. Jangan bayarkan wanita itu lari. Kikerja. Kamu. Jangan lari. Tunggu. Wanita itu bermasalah. Tunggu. Wanita itu bermasalah. Dia tangkap dia. Ayo. Kamu berani melindunginya. Kamu tahu siapa Master Wu? Tahu apa akibatnya jika melawan Master Wu? Kamu tidak akan mendapat hasil yang baik. Pergi. Aku tidak ingin mengulanginya. Pergi. Katakan. Berulang kali mendatangiku, apa sebenarnya maksudmu? Bos Gu, aku benar-benar tidak punya maksud lain. Dan barusan terima kasih telah membantuku. Itu. Bisakah kamu membantuku sekali lagi? Kamu benar-benar pikir aku suka ikut campur, ya? Chen Dongsheng. Senyuan, kenapa jadi sini? Wanita, kamu berani melukai Master Wu. Apakah kamu ingin keluarga kita ikut mati bersama? Benar. Master Wu sekarang meminta kita membayar ganti rugi 10 juta. Aku lihat apa yang bisa kamu bayar. Sudah. Sekarang segera ikut aku untuk meminta maaf kepada Master Wu. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bisa bertemu nenekmu lagi. Chen Dongsheng. Kamu sudah melakukan banyak hal keji. Tidakkah kamu takut akan karma? Diam. Mengirimmu kepada Master Wu adalah kehormatan untukmu. Kalau tidak, sampah sepertimu tidak ada gunanya. Aku ayahmu, apa yang aku suruh lakukan, kamu harus lakukan. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kamu siapa? Berani ikut campur urusan keluargaku? Bukan suami Senyuan, Ken? Mungkin mereka bersama-sama melukai Master Wu. Sudah kuduga, bagaimana kamu bisa meninggalkan Dongyang? Ternyata kamu punya pacar muda ya? Kamu sih tampangnya lumayan, tapi selera. Benar-benar tidak bagus. Bisa-bisanya kamu tertarik sama Cenyuan ini. Mending kamu ikut aku saja, ya? Tanganku? Anakku. Ibu, tanganku patah. Berani-beraninya melukai anakku. Percaya nggak percaya, aku bisa bikin kamu masuk penjara selamanya. Kamu benar-benar tidak tahu malu ya? Ayo sini. Ikat mereka berdua dan serahkan ke Tuan Wu. Bayang bawa orang ke sini. Hei, kamu benar-benar bisa berpura-pura ya? Kamu pikir kamu siapa? Di Chengdu, di wilayahku, selain Gu. Nggak ada yang berani berpura-pura di sini. Bising sekali. Betul. Ayah, ngapain masih ngomong sama dia? Cepat panggil orang untuk memukulnya. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya.
Minggir. Bosku, kamu. Aku pukul kamu yang tidak tahu diri. Bahkan Shengdu Gu kamu berani ganggu. Gu. Gu yang pertama di Shengdu itu, masa nggak tahu? Ayah, cepat telepon Gu, biar orang Gu. Tangkap mereka berdua. Tangkap mereka berdua. Bos Gu, Tuan Wu sudah datang. Bos Gu, aku tidak tahu kalau kamu sebesar ini. Aku tidak tahu kalau Nona Chen adalah orangmu. Aku sudah melakukan hal yang tidak seharusnya, benar. Bodyguard yang mengganggu kamu, aku sudah urus. Tolong maafkan aku. Kasahanlah aku. Ternyata benar orang Gu. Wah, ini nggak nyangka. Bos Gu masih muda tapi bisa-bisanya datang sendiri ke rumah kami. Wah, benar-benar keberuntungan besar, hahaha. Ya Bos Gu, kami semua dari desa. Nggak pernah lihat dunia. Tolong Bos Gu. Jangan marah sama kami ya, hahaha. Iya. Lihat, karena kamu sama Chen Yuan kami ini. Hubungannya tidak biasa, berarti kita satu keluarga dong. Bener kan, hahaha. Satu keluarga. Di matamu, hanya kalian yang satu keluarga. Dari kecil sampai besar, pernahkah kamu memikirkan aku sekali saja? Xiao Yuan, jangan bicara seperti itu. Aku ini ayah kandungmu. Diam. Aku benar-benar terkesan dengan keberanianmu. Kurang dari 3 hari setelah ibuku meninggal, kau membawa selingkuhanmu. Dan anak harammu masuk ke rumah. Jangan kira aku tidak tahu. Kau selalu berusaha menjebakku hanya untuk mendapatkan warisan ibuku. Kau bohong. Mulai sekarang, hubungan ayah dan anak kita putus. Ini, Minta maaf. Xiao Yuan, aku ini ayahmu. Iya, kakak, maafkan kami. Oh ya, adikku yang baik. Jangan kira aku tidak tahu. Kau sudah lama bersama Song Dongyang. Diam-diam. Kalau begitu, kau suka sekali dengan sisa orang lain, jadi sampah ini. Kuberikan padamu. Kau. SN Yuan. Tangani orang-orang ini. Mengerti. Bos Gu. Tunggu sebentar. Menurut aturan, orang yang mengganggu Bos Gu. Siapkan barang-barangmu, bersiaplah bangkrut dan kabur. Ah ini, aduh. Dasar bodoh, kau hampir membunuhku. Wanita Bos Gu, kau berani mengirimnya ke sini. Aku salah. Pak Wu, tolong bantu aku. Aku tidak mau bangkrut. Diam kau. Kalau aku jadi kau, sekarang juga kau akan mengemasi barang-barangmu dan pergi. Bukan. Pak Wu, aku. Ayah. Suamiku, bangunlah. Bos Gu. Terima kasih, sudah banyak membantuku. Aku akan membalas budimu di kemudian hari. Dengan apa kau akan membalas? Aku. Aduh Bos Gu, sebenarnya. Aku punya penilaian yang sangat akurat tentang peluang di masa depan. Asalkan kau memberiku kesempatan, aku yakin dalam setahun. Aku pasti bisa memenangkan piala Golden Bell sebagai aktris terbaik. Aduh Bos Gu, percayalah padaku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Bicara saja, jangan macam-macam. Aduh Bos Gu, aku tidak bermaksud begitu. Sungguh, aku hanya... Hutang kita. Akan kita hitung nanti. Tidak. Orang yang tidak punya selera seperti ini kok bisa jadi CEO grup? Bos Gu, cewek kayak gini gue udah banyak ketemu. Setiap hari mikir jadi bintang besar, jujur aja. Itu cuma hayalan doang, mimpi di siang bolong. Kalau gue nggak salah ingat, namanya Chen Yuan, kan? Kayaknya ada nama kayak gitu. Kasih tahu produser, besok atur dia magang di perusahaan. APA. Bos Gu, selera lo tinggi banget. Tinggi banget. Gu Jingchen, bahkan gue aja dia nggak mau. Suatu hari nanti, lo pasti nyesal. Halo, Nona Chen Yuan.
Saya direktur produksi White Horse Pictures, Anda lulus seleksi awal. Peran kami, apakah ada waktu untuk datang ke perusahaan dan bicara dengan sutradara soal detail peran? Ada, pasti saya datang tepat waktu. Bagus banget. Jangan lari, dasar kebal. Berani-beraninya lo jepret foto gue. Kasih gue HP lo. Leveson, awas lo digebukin kalau masih macam-macam. Lo jepret foto gue. Masih mau kabur? Gue laporkin lo sekarang. Dasar. Brengsek. Gendut banget, gue jepret lo itu udah ngangkat derajat lo. Kalau lo berani laporin, gue habisin lo. Dasar manis, lo galak banget. Lo baik-baik aja? Nih bukti fotonya. Bukti ada di sini, jepret orang tanpa izin. Langgar privasi dan nama baik, minimal lo dipenjara 3 tahun. Wah, hancur deh. Barusan makasih banyak ya, kalau gue sendirian. Gue nggak tahu harus gimana. Ah, hal kecil kok. Orang kayak gini harus dikasih hukuman setimpal. Ngomong-ngomong, gue Zhang Baoer, yuk kita berteman. Zhang Baoer. Namanya aneh ya? 5 tahun lagi, lo jadi agen paling top di industri. Sebagai sesama, riwayat hidup lo aja gue hafal di luar kepala. Lo asalnya dari Suzhou, Guangnan. Lulusan jurusan komunikasi Universitas Limedia, Chelsea lo itu. Mimpi lo jadi agen top, kan? Bener kan? Iya. Kok lo bisa tahu? Gue sekarang mau interview di White Horse Pictures nih. Kalau dibaking sama agen top, pasti jalan gue. Buat dapetin aktris terbaik jadi mulus banget. Kayak harimau ditambah sayap, seneng deh mikirnya. Aku juga sedang dalam perjalanan ke Zima Film untuk audisi. Bagaimana kalau begini, kamu jadi manajerku? Mulai sekarang, semua penampilanku akan kamu tangani. Penghasilannya kita bagi 2, bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Itu yang baru saja aku pikirkan. Kamu luar biasa. Aku juga berpikir begitu. Ayo, kita pergi wawancara bersama. Ya. Menatap bulan, sendirian. Berharap perlindungan. Tidak iri pada dewa. Ini benar-benar bakat yang bagus. Penampilan ini benar-benar luar biasa, sangat mendalam. Tak kusangka di usia muda, kemampuan aktingmu sudah setinggi itu. Seperti 3 atau 4 lantai. Terima kasih pujiannya, Pak Sutradara. Impianku adalah bisa memenangkan aktris terbaik di Golden Bell Awards. Ah, siapapun bisa bermimpi menjadi aktris terbaik. Siapapun bisa bermimpi menjadi aktris terbaik. Salah satu dari 4 bunga muda, MU King. Kak King, Anda datang. Ya, aku baru saja melihat penampilanmu di luar. Biasa saja. Begini saja, ikut aku bermain peran pendukung selama beberapa tahun. Setelah itu, kamu bisa menikah dengan orang kaya atau semacamnya. Itu jalan terbaik untukmu. Kak King sedang memuji kamu. Cepatlah beri Kak King teh dan ucapkan terima kasih. Kalau tidak salah ingat, mantan. 4 bunga muda MU King ini tidak akan populer lagi dalam setahun. Kamu ini pemula, tapi keras kepala ya. Pemula, Kak King, tidak tahu sopan santun. Sapatlah ambil kente. Kita ini pemula, tidak boleh membuat orang marah. Apa lagi yang kamu tunggu? Terima kasih atas apresiasi Kak King. Orang sepertimu sudah sering aku temui. Kalau lain kali berani tidak hormat padaku. Bukan hanya menuangkan teh, mengerti? Aku sudah terlahir kembali, masih mau kau ganggu? Kamu sudah lebih baik. Sudah, tidak sakit lagi. MU King itu benar-benar keterlaluan. Dia pasti iri, aktingmu lebih baik darinya, lebih cantik darinya, makanya sengaja menargetmu. Aku pasti akan mendukungmu sepenuhnya, kamu pasti bisa mendapatkan aktris terbaik di Golden Bell Awards.
Tara Casey, sayang. Aku yakin kamu pasti akan menjadi aktris terbaik di masa depan. Agen terkuat di seluruh negeri. Benarkah? Tentu saja, karena di hatiku, kamu selalu yang terbaik. Xiao Jia, kamu benar-benar orang baik. Tidak pernah ada orang yang begitu percaya padaku. Sudahlah, jangan menangis lagi, sebentar lagi. Waktunya syuting. Shen Yuan, buatkan aku kopi. Ini seharusnya tugas asisten. Terlalu keterlaluan. Kita tidak perlu ikut campur dengannya. Kak King, aku segera datang. Kak King, kopi Anda. Apa ini? Kamu teriak apa? Buat sesuatu yang tidak enak, kamu mau bikin siapa mual? Tidak apa-apa, Kak King, Kak King. Jangan marah, Xiao Jia. Cepat minta maaf sama Kak King. Sutradara, jelas-jelas Yu King. Dia yang sengaja cari masalah. Kenapa harus Chen Yuan kita yang minta maaf? Kamu siapa? Berani-beraninya bicara seperti itu sama aku, sutradara. Aku tidak mau main lagi. Aduh jangan, Kak, kalau Kak tidak main. Kelompok kita ini tidak bisa hidup. Bukan urusanku. Aduh Kak, APA pun permintaan Kak. Silakan ajukan, kelompok kita ini semua mengandalkan Kak. Kak King, maafkan aku, ini salahku. Maafkan aku, Kak King. Kak King, kalau Kak masih marah. Marahlah padaku, bisakah? Jangan libatkan orang lain di tim ini. Kalau aku tetap mau menyalahkan, aku beritahu kamu. Sekarang kamu baru tahu minta maaf. Sudah terlambat. Kak Ching, bagaimana kalau aku naikin? 10% gajimu. 20, 30, 50, aku naikkan 50. Bagaimana menurut Kak? Tidak ada gunanya. APA. Ini. Hancur, semuanya hancur, semua departemenku. Sudah siap? Sekarang kamu bikin masalah ini. Sekarang aku harus cari aktris utama di mana? Bukankah aku sudah bilang untuk bersabar? Kenapa kalian harus memprovokasinya? Maaf, sutradara. Aku sudah merepotkanmu lagi. Sutradara, Xiao Jia bisa jadi pemeran utama. Aktingnya sangat bagus, dia pasti bisa memainkan peran ini. Lagi pula keadaannya sudah seperti ini. Coba biarkan Xiao Jia coba. Kak King, lihat ini. Suruh dia coba dong. Aku. Daripada diam, mending Daikoba. Xiao Jia, AO. Ayo, semua departemen siap. Syuting adegan lompat air pertama, siap. Xiao Jia, kesempatanmu datang. Aku. Santai, jangan grogi. Kita semua dukung kamu. Kamu ngandalin dia? Dengge ya. Dia aja takut masuk air. APA. Kamu gak bisa syuting. Aku takut air. Tolong, Ibu, tolong aku. Xiao Jia, ibu datang. Ibu, Ibumu dulu tenggelam karena mau nyelamatin kamu. Makanya sampai sekarang kamu masih takut berenang. Shen Yuan, dikasih kesempatan malah gak bisa manfaatin. Bosku, ini keterlaluan. Apa perlu aku? Waduh Kak King, tadi aku cuma bercanda kok. Mana mungkin kita ganti pemeran utama dadakan? Iya kan Kak King? Ini. Kalau mau aku lanjut syuting, boleh. TAPI, Ada Dua Sira. Silakan, sebutkan. Pasti kami penuhi. Oak. Pertama, aku mau seluruh industri boykot Chen Yuan selamanya. Aku ingin Chen Yuan diboykot permanen di seluruh industri. Mu Qingqing, keterlaluan kau. Berdasarkan apa kau boykot kami? Ini.
Iya nih Kak King, aku bisa jamin Chen Yuan bakal mundur total dari syuting ini. Tapi mana mungkin aku bisa boycott mereka di seluruh industri? White Horse Entertainment kan grup film terbesar. Masa sih gak bisa ngeboikot? Pemeran pendukung baru kacangan? Oh iya, katanya CEO baru kalian baru menjabat. Kalau produksi pertama langsung gagal. Coba tebak, apa yang akan terjadi pada dirimu dan timmu? Luar biasa arogannya, bosku. Aku mau naik tampar MU King King. Bosku. Chen Yuan, aku ingin melihat. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan-jangan Kak King. Aku mohon, jangan sampai Anda berhenti bermain. Seluruh tim kami bergantung pada Anda untuk mencari nafkah. Aku akan menaikkan gaji Anda 2 kali lipat. Asalkan Anda setuju untuk melanjutkan syuting. Sekarang. Segera. Segera berlutut dan minta maaf kepada Kak King. Sutradara, aktor yang tidak punya prinsip seperti ini. Kamu masih memanjakannya, kamu akan menghancurkan seluruh industri ini. Xiao Jia, kita tidak salah. Kak King. Maaf. Ini kesalahanku. Bosku, aku benar-benar tidak tahan. Perusahaan kita punya parasit sebesar ini. Bagaimana kamu bisa diam saja? Aku akan menamparnya sampai mati. Kamu berhenti di situ. Kak King. Aku yang menyinggung Anda, tolong berbaik hati. Bebaskan sutradara dan seluruh tim. Mereka semua tidak bersalah. Benar, ini bisa, tapi gaji naik 2 kali lipat. Tadi kamu sendiri yang bilang, kamu tidak boleh ingkar janji. Baik Kak King, asalkan Anda setuju untuk melanjutkan syuting. Masalah uang bisa dibicarakan. Aku benar-benar suka akting, tolong beri aku kesempatan. Bantu aku. Si jalang kecil masih belum menyerah, aku bisa lihat. Dengan kemampuan aktingmu, cepat atau lambat kamu akan menginjak kepalaku. Sekarang harus mencabut sampai ke akarnya. Tidak, aku beritahu kamu harus keluar dari dunia akting. Kalau tidak, aku akan membuat semua orang di sini tidak akan tenang. Kak King, aku mohon. Tolong bebaskan kami, kalau film ini tidak jadi. Seluruh tim kami akan bangkrut, aku mohon. Apa urusanku? Kalau kamu bisa, suruh dia yang main. Kalau kamu bisa, kamu yang turun. Apakah aku yang terlahir kembali masih tidak bisa mewujudkan mimpiku? Ibu. Xiao Jia, tidak pernah menyesal memberikan hidupku untukmu. Anak bodoh, Baronila menjajar mimpimu. Sutradara, aku bisa syuting. Sutradara, aku sekarang juga bisa syuting. Aku sekarang bisa langsung masuk air. Sekarang kamu bisa. Pergi kau Mu Qing Qing. Aku sudah muak denganmu, aku beritahu, mulai sekarang kamu. Segera sekarang juga pergi. Keluar. Pergi. Enak nggak? Enak. Semua departemen siap, rolling. Oak cut. Sutradara, ada masalah dengan akting saya? Saya bisa lebih baik lagi. Aku memang tidak salah pilih, kamu aktingnya bagus sekali.
Terima kasih sutradara. Ngomong-ngomong, Sang Bauer, cepat bawa Xiao Jia. Istirahat dulu, kita persiapkan. Kita akan syuting adegan berikutnya. Ya, ayo. Ayo, semua departemen siap, kita pindah lokasi. Siap pindah lokasi, syuting adegan berikutnya. Sutradara, sebenarnya saya sekarang juga bisa akting. Dan saya tidak naikkan gaji, seperti yang kita sepakati sebelumnya. Bisa nggak? Kamu masih berani minta gaji? Xiao Jia. Untuk film ini, tidak minta uang sepeser pun. Semua investasi, kita bisa digunakan untuk produksi. Sementara kamu, langsung mau mengambil setengah investasi kita, aku tidak akan pakai kamu lagi, pergi. Zhang, kamu dengarkan baik-baik, ayahku adalah pejabat tinggi di Dewan Direksi Baima. Bahkan jika film ini bisa selesai syuting, aku bisa membuatnya tidak bisa tayang, dan kalian semua akan tetap bangkrut. Aku peringatkan kamu, jangan kurang ajar. Saatnya kita bertindak. Ya, Sutradara Zheng, pikir baik-baik sebelum bicara. Kakak King, MU King. Kamu siapa? Berani memanggil namaku? Aku perkenalkan, ini adalah presiden baru dari Baima Pictures, Gu Jingchen. Anda adalah presiden baru, Bos Gu. Benar-benar Bos Gu. Beliau adalah investor di balik layar film ini. Wah, ini. Bos Gu datang langsung ke lokasi syuting. Kami juga tidak mempersiapkan sebelumnya. Mohon maaf Bos Gu. Kamu tadi bilang, ayahmu adalah anggota Dewan MU High, kan? Tidak. Beritahu mereka, keluarkan MU High dari Dewan Direksi untukku. Ya, Kamu benar-benar CEO baru? Dan untukmu, mulai sekarang, kamu benar-benar diblokir. Tidak mungkin. Aku beritahu kamu. Jangan pikir kamu bisa sembarangan mencari seseorang untuk berpura-pura menjadi bos Gu dengan kamu ingin memblokirku. Aku tidak percaya. Kamu bisa memiliki kemampuan sebesar itu. Nona MU, kamu sudah di ujung tanduk. Masih saja keras kepala. Suruh MU High datang menemui aku. Bos Gu, ini, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tiba-tiba aku dikeluarkan dari Dewan Direksi? Putri kesayanganmu, merampas aset grup, kehilangan etika seni. Tanpa batas, menipu atasan dan menyembunyikan kebenaran, alasan-alasan ini belum cukup untuk memecatmu? Bosku, aku salah. Bosku, aku tidak akan berani lagi di masa depan. Orang yang tidak punya mata, membunuhku. Bos Gu, Anda orang yang besar hati. Berikan aku kesempatan lagi, aku akan melakukan apapun yang Anda minta. Rendam dalam air selama 3 hari, kurang 1 detik pun tidak boleh. Terima kasih Bos Gu. Ya. Baru saja mendapat kabar, film kita meraih box office 1 miliar. Bersulang. Xiao Yuan, kamu benar-benar luar biasa. Film berikutnya. Aku masih ingin bekerja sama denganmu. Terima kasih atas kepercayaan sutradara. Kalau begitu, apa judul film berikutnya? Naskahnya sudah keluar, judulnya Bintang-Bintang. Ini adalah film terlaris dalam 10 tahun terakhir. Dengan penghargaan terbanyak, kalau begitu aku akan menjadi aktris terbaik berikutnya. Ada APA? Aku baik-baik saja. Sutradara, untuk film ini, aku akan memberikan yang terbaik. Aku percaya, Bintang-Bintang pasti akan laris, bersulang. Laris. Omong-omong, kamu dan Bos Gu, sebenarnya apa hubungan kalian? Benar-benar, aku juga merasa hubungan kalian tidak biasa. Ah, tidak ada yang tidak biasa, dia paling-paling. Hanya atasan saya, sejujurnya. Hanya alatnya untuk menghasilkan uang. Aku rasa tidak, kamu tidak tahu. MU King itu akhirnya sangat tragis. Katanya, dia jadi pelayan di suatu tempat. Benarkah? Dia kan salah satu dari 4 bintang baru. Mu Qingqing jadi pelayan? Sangat menyedihkan. Benar sekali, kamu tidak tahu. Waktu itu Bos Gu sangat marah. Dia memaksa Mu Qingqing berenang di kolam selama 3 hari. 3 hari. Rasanya seperti, seperti balas dendam. Balas dendam yang kejam.
Chen Yuan, aku jadi begini karena kamu. King Jie, ada kabar baik apa yang mau kamu sampaikan? Kamu tahu nggak? Tahu, aktris film baru yang baru rilis itu. Katanya cantik banget, aku udah nonton dia beberapa kali. Dia sekarang ada di ruangan sebelah. Benarkah? Tentu saja. Asal kamu mau bantu aku, apapun yang kamu mau. Aku setuju. Tapi, aku dengar dia orangnya Bos Gu. Jangan-jangan. Bohong, bosku bakal tertarik sama dia? Dia kan pemula. Ini obat bius, asal kamu bisa membuatnya meminumnya. Lalu kamu bisa. Nanti, jangan lupa bantu aku ambil beberapa foto. Oke, aku setuju. Chen Yuan, tunggu saja kehancuranmu. Malam ini aku pasti akan menyelesaikanmu. Mbak, sendirian ya? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Mari minum bareng kakak. Pergi. Main-main sama kakak, pura-pura nggak mau ya? Xiao Jia, Xiao Yuan, kamu baik-baik saja? Siapa itu? Anak kecil, berani sekali ya. Siapa yang menyuruhmu? Miu Ching. Miu Ching Ching. Dia lagi, pasti dia dendam sama Xiao Jia. Jadi dia sengaja bikin masalah. Nona Chen, bagaimana kita harus menangani sampah ini? Serahkan ke polisi saja. Bawa dia pergi. Kak Jenggon, Jenggon, Jenggon. Ngomong-ngomong Bayang, kenapa kamu bisa di sini? Bos Gu menyuruhku untuk melindungimu. Gu Jingchen. Kenapa nggak bisa dihubungi? Jangan-jangan ketahuan? Pak Gu, kenapa Anda sampai ke sini? Sepertinya hukuman yang saya berikan kemarin tidak membuatmu kapok ya. Pak Gu, saya salah. Saya benar-benar tidak akan berani lagi, Pak Gu. Miu King King. Kamu sudah menyentuh batas kesabaranku. Nona Chen, kalau tidak ada masalah, saya duluan ya. Terima kasih. Xiao Yuan. Pak Gu yang dingin dan tegas itu sangat memperhatikanmu. Jujur saja, kalian berdua. Aduh sayang, ngomong apa sih? Saya dan Pak Gu itu cuma hubungan atasan dan bawahan. Sekarang akting saya bagus, box office tinggi. Bisa menghasilkan uang. Dia mengatur 1-2 bodyguard buat saya. Juga wajar kan? Kalau misalnya saya sampai kenapa-napa, dia bisa rugi besar. Benar kan? Ayah. Mobil yang saya panggil sudah datang, saya duluan ya. Oh baiklah, sampai jumpa. Sampai jumpa besok. Gu Jingchen sebenarnya tahu gimana saya dalam bahaya. Jangan pergi. Kenapa kamu membantu saya? Chen Yuan. Saya tahu kamu tidak akan percaya. Saya sama sepertimu. Juga terlahir kembali, Chen Yuan. Saya tahu kamu tidak akan percaya. Saya sama sepertimu. Juga terlahir kembali.
Aku mencintaimu. Chen Yuan, di kehidupan ini, aku pasti akan melindungimu. Jangan pergi. Peluk aku erat-erat. Gu Jingchen, kamu di mana? Ini di mana ya? Terima kasih semuanya sudah hadir di konferensi pers film baru kami. Saya dengan bangga memperkenalkan pemeran utama wanita kita, Chen Yuan. Halo semua, saya aktris Chen Yuan, sangat senang bisa bertemu kalian di sini sebagai pemeran utama wanita. Saya benar-benar senang bisa. Nona Zeng, ada rumor di luar sana bahwa Anda adalah kekasih bosku dari White House Pictures, benarkah itu? Apakah benar Anda adalah kekasih yang dipelihara oleh bosku? Bisakah Anda menggunakan kesempatan hari ini untuk menjelaskan? Apakah hubungan Anda benar adanya? Tolong jelaskan, teman-teman wartawan. Hari ini, mari kita bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan film, oke? Terima kasih. Nona Chen, tolong jawab pertanyaan saya. Katanya, dia sekali keluar Anda melebihi 1 juta. Benarkah itu? Apakah benar? Tolong jawab, apakah ini benar? Ayo, saya akan membawamu pergi. Saya dan bos Bu, hanya hubungan bos dan karyawan, tidak ada hubungan yang dipelihara. Saya tahu, di masyarakat saat ini, ada prasangka terhadap kesuksesan wanita di industri hiburan. Anda tidak mengakui, tidak menerima, tidak memahami. Apapun spekulasi yang ada, saya bisa menerimanya, tapi saya, Chen Yuan, di sini berjanji kepada semua, di masa depan, saya pasti akan membuktikan kepada Anda, kesuksesan saya adalah jujur dan terbuka. Baik. Kamu berbohong. Saya adalah pacarnya. Apakah Anda benar-benar berpacaran dengan Chen Yuan? Kami sudah kenal sejak kuliah, sudah 5 tahun. Hubungan kami selalu baik. Dia pernah mengejar saya, tapi saya dan dia tidak ada hubungan apapun. Tidak ada hubungan, Chen Yuan, kami sudah berpacaran 5 tahun. Sebentar lagi akan menikah, tidak menyangka kamu demi masuk ke dunia hiburan, rela meninggalkan mantan kekasih, lalu langsung naik ke Grand Champ Bosku. Song Dongyang, kamu ngomong apa sih? Tidak ada bukti, jangan asal bicara. Teman-teman wartawan, hari ini Chen Yuan agak lelah. Konferensi pers kita sampai di sini saja. Shen Yuan, kamu masih berani berdiri di sini, ya? Ayo, kita pergi. Astaga, ini ternyata foto telanjang Chen Yuan. Tidak menyangka, di kehidupan yang lain, nasibnya tetap sama. Ayo, astaga. Ini ternyata foto telanjang Chen Yuan. Ini. Tolong jelaskan, Chen Yuan. Ini bagaimana ceritanya? Jangan takut, saya di sini. Bosku. Apa pendapat Anda tentang foto ini? Chen Yuan adalah artis di bawah perusahaan saya. Saya bertanggung jawab untuk menjaga kesuciannya. Apa yang terjadi hari ini?
benar-benar tidak ada dasarnya. Jika ada yang masih menfitnahnya, jangan salahkan saya jika saya tidak bersikap baik. Bos Gu, dengan status dan posisi Anda, wanita seperti apa yang tidak bisa Anda dapatkan? Jangan sampai tertipu oleh wanita ini. Anda belum tahu, saat kuliah, dia punya banyak. Aduh, Wah, Para media lihat, Presiden Gu yang terhormat memukul orang. Pukulan ini sudah lama saya nantikan. Saya ulangi sekali lagi. Siapa yang berani menfitnahnya lagi? Tanggung sendiri akibatnya. foto itu palsu. Orang di foto itu bukan saya. benar, teman-teman wartawan, lihat dengan jelas. Foto itu diedit, sepertinya ada yang tidak beres. Apakah benar Nona Sendifitna? Ini benar. Saya pacarnya, semua foto itu saya yang ambil. Song Dong yang saya akui. Anda mengejar saya selama 5 tahun, tapi saya tidak pernah setuju dengan Anda, apalagi tinggal bersama. Simpan trik kecilmu ini untuk penjara. Anda berbohong, ini semua bukti. Bagaimana mungkin masuk penjara? Wah, mantan pacar ini, sepertinya Anda tidak tahu. Tanpa izin orang lain, melanggar privasi, menyebar kebohongan. Menyebabkan kerugian nama baik dan harta, hukuman penjara. Untuk kasus serius, hukuman seumur hidup. Saya berani jamin dengan nama baik saya. Orang di foto itu bukan saya. Jika ada yang salah, semua tanggung jawab saya yang tanggung. Anda berani jamin? Saya tidak mau. Saya tidak melanggar privasi, foto ini semua palsu. Semua palsu. Simio Dengga? Dia mengaku sendiri. Foto ini semua palsu. Anda jelaskan, apa sebenarnya yang terjadi? Anda jelaskan. Song Dong yang berhenti. Chen Yuan, saya sudah mengaku ini palsu. Anda masih mau apa lagi? Anda berkali-kali mengganggu saya, merusak nama baik saya. Merusak kesucian saya. Kali ini Anda harus dihukum. Anda mau apa? Bawa dia, serahkan ke polisi. Chen Yuan, saya salah. Chen Yuan, tolong beri aku kesempatan lagi ya. Masalah hari ini sudah jelas. Kalau aku masih menemukan ada orang yang mencari popularitas, memutarbalikkan fakta, dan menyebarkan berita buruk, aku tidak akan melepaskan siapapun. Tunggu. Semuanya. Aku ada yang mau bilang. Aku tahu kalian semua adalah media ternama. Seharusnya paham betul tentang konsep hiburan sampai mati. Terima kasih banyak sudah membantuku. Kalau tidak, Tenang. Kamu adalah artis yang kubina sendiri. Melindungimu itu sudah seharusnya. kenapa dari awal kamu begitu percaya padaku? Aku sudah mencintaimu selama 10 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu? Kamu seperti apa? Aku lebih tahu daripada siapapun. Terima kasih atas kerugian yang terjadi pada perusahaan kali ini. Aku akan berusaha menghasilkan uang untuk menggantinya. Hal kecil, jangan dipikirkan. Yang penting kamu baik-baik saja. Halo? Apa? Oke, aku segera ke sana. Ada apa? Nenekku menonton konferensi pers hari ini, dan dia tiba-tiba pingsan karena serangan jantung. Nenek, maafkan aku. Membuatmu khawatir lagi. Podao. Aku melihatmu diperlakukan tidak adil. Sebagai nenek tua, aku tidak bisa melakukan apa-apa untukmu. Tapi, Nenek, kamu adalah orang yang paling aku pedulikan. Selain kamu, aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Anak baik. Chen Yuan, selain kamu, aku juga tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Ah sudah, jangan lihat lagi, opini publik beberapa hari ini.
Perusahaan sudah menekan gelombang pertama, tapi masih ada orang yang sengaja membanjiri komentar. Sepertinya ada rencana tersembunyi. Tidak apa-apa, yang benar akan tetap benar. Tugas terpentingku sekarang adalah mempersiapkan diri dengan baik. Untuk menyambut peran berikutnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Oke, Xiao Jia, kamu tidak sendirian, kami semua. Berdiri di belakangmu mendukungmu. Lihat ITU. ITU artis wanita ITU. Jangan difoto. Jangan difoto. Jangan difoto. Maaf. Aku terlalu tidak hati-hati. Tidak apa-apa. Nona, Sen Yuan. Kamu kenal aku? Seluruh Xingdu. Sedang membicarakan rumormu dengan bos Gu. Bagaimana aku tidak kenal? Kamu juga percaya rumor itu? Tentu saja tidak percaya. Di dunia hiburan, kamu hanyalah mangsa mereka. Santai saja. Hidupmu sendiri yang paling penting. Terima kasih. Bisa memahamiku. Aku antar kamu kembali ke kamar. Terima kasih, Tuan Gu. Kenapa kamu lari-lari sendirian lagi? Kalau terus begini, tubuhmu tidak akan bertahan 2 tahun. Bahkan 1 tahun pun tidak akan bertahan. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi tubuhku sendiri, aku tahu batasnya. Sudah cukup santai. Kamu kenapa? Penyakit jantung bawaan. Tidak bisa disembuhkan. Tidak ada keluarga. Yang merawatmu? Tidak ada keluarga yang mengikat, saat pergi bisa tenang. Pilihanku seperti ini, bagi orang biasa. Sulit ya? Tidak. Aku pikir kamu sangat kuat. Seperti yang kamu katakan tadi padaku. Hidupmu sendiri yang paling penting. Terima kasih. Aku harus istirahat. Kalau begitu aku pergi dulu, semoga cepat sembuh. Sen Yuan. Kamu yang berkali-kali membuat Gu Jingchen melanggar prinsipnya. Sekarang kamu adalah bidak terpenting dalam rencanaku. Kamu lihat sendiri, kenapa foto-foto palsu ini belum dihapus? Bos Gu, aku juga tidak menyangka. Media-media ini begitu tidak tahu malu, kita sudah menyogok mereka. Siapa sangka mereka masih begitu tidak punya batas. Tanpa rasa takut. Bawa orang untuk menyelidiki, siapapun yang menyebarkan dengan jahat. Chen Yuan, berita palsu, akuisisi penuh, bubar. Yang tidak patuh, kirim orang untuk menyingkirkannya. Bos Gu, sepertinya Anda lebih memperhatikan Chen Yuan ini daripada aktris lainnya. Lupakan saja. Oh ya? Song Dongyang itu? Sekarang bagaimana keadaannya? Song Dongyang ITU. Telah menyebabkan kerugian reputasi pada Nona Sen Yuan. Dan kerugian ekonomi yang tak terhitung. Tapi dia di dalam. Seharusnya tidak akan lama. Oke, aku mengerti. Kirim orang untuk mengawasinya. Ya. Bos Gu, Chen Yuan, kebetulan. Song Dongyang. Sekarang sudah dihukum, tapi tidak lama. Tenang, selama ini aku akan menambah beberapa orang. Untuk melindungi keselamatanmu. Bos Gu, tidak perlu. Aku sudah tidak peduli lagi. Aku sudah memutuskan. Aku akan fokus sepenuhnya pada syuting film baru. Tujuanku hanya satu, yaitu meraih aktris terbaik di Golden Bell Awards. Aku pasti akan membantumu mewujudkan mimpimu.
Dongyang. Sudah cukup menderita. Mari, perkenalkan teman. Halo, saya ayahnya Mu King. Semua ini karena Chen Yuan itu. Putriku yang berharga menjadi seperti ini. Tidak seperti manusia maupun hantu. Dongyang, sekarang kita berada di Parahu yang sama. Sinuan, maskapan aku mengerbangkan segalanya. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Wah, haha. Selamat. Xiao Yuan. Selamat ya, film barumu. Mendapat nominasi Golden Bell Awards. Terima kasih. Aku sudah bertanya secara diam-diam. Tahun ini juri umumnya mendukungmu, aktris terbaik Golden Bell Awards pasti. Sepanjang perjalanan ini, terima kasih banyak atas dukungan semua orang. Tanpa kalian, tidak akan ada aku hari ini. Terima kasih, mari bersulang. Semangat, Xiao Yuan, semangat. Halo. Apa yang bagus? Aku segera kembali. Ada apa? Nenekku kondisinya tidak baik, aku harus segera pulang. Butuh aku temani? Tidak perlu, kalian lanjut merayakan saja, aku pergi dulu. Bosku, ini dia. Orangnya sudah dibawa. Chen Dongsheng, ternyata kau. Karena kau, aku sekarang bangkrut. Habis semuanya. Service you right. Ini balasan untuk kalian. Sudah mau mati masih sok jago? Kalau aku ngejar-ngejar kamu selama 8 tahun, itu juga balasan? Hah? Jangan kira aku tidak tahu isi kepalamu. Kau memang penjahat serakah yang tega membunuh. Aku pasti tidak akan suka pada tipe orang sepertimu. Si pelacur tanpa prinsip. Kalau Mu Qingqing, Kau tahu dia jadi seberapa parah karena ulahmu? Karena pembukotan Gu Jingchen. Dia tidak hanya kehilangan semua endorsemen, tapi juga dapat denda besar. Meski begitu, Gu Jingchen masih tidak mau melepaskannya. Dia dipaksa sampai jadi gila. Dikirim ke rumah sakit jiwa. Semua ini karena kau. Lucu. Mu King jadi begini? Bukankah karena toleransi membabi mua dan keberpihakan tanpa prinsipmu yang menyebabkan ini? Dia memang orang tanpa prinsip dan tanpa hati nurani. Dia jadi begini, itu sudah hasil terbaik. kau. Aku sarankan kalian lepaskan aku sekarang, belum terlambat. Atau kalian akan meringkuk di penjara. Hahaha. Mau mati mulut masih tajam. Bukankah kau cuma mengandalkan wajah ini untuk menggapai kesuksesan Gu Jingchen? Baik, tunggu saja. Kau mau apa? Akan kuhancurkan kau sekarang. Aku akan menghancurkanmu. Kau gila. Gu Jingchen tahu. Dia tidak akan membiarkanmu. Hahaha, seorang aktris yang tidak ada nilai gunanya. Apa dia Gu Jingchen akan peduli? Jujur saja, hari ini tidak akan ada yang menyelamatkanmu. Jangan banyak bicara dengannya, siram wajahnya, hancurkan wajahnya. Chen Yuan. Bosku. Chen Yuan. Tangkap mereka untukku. Buat mereka menderita lebih dari mati. Hei bosku. Kami salah, semua ini adalah. Rencana Song Dongyang. Ya, dia yang melakukan ini untuk balas dendam. Bajingan, berani mengkhianatiku, aku akan menghancurkan kalian. Bawa mereka pergi dan bersihkan. Ya.
Jangan, tolong aku. Tolong aku, Mama. Chen Yuan, kamu bangun. Pelan-pelan. Bos Gu, aku ini. Tenang saja. Tidak apa-apa. Anda hanya terlalu terkejut, untungnya asam tidak mengenai tubuh. Kalau tidak, bisa meninggalkan bekas seumur hidup. Maaf merepotkan Bos Gu. Merepotkan. Kamu pikir ini merepotkan ya? Bukan itu maksudku. Mulai sekarang. Kamu bisa beristirahat di sini dengan baik, hal lainnya. Bicarakan nanti. Ini tidak tepat kan Bos Gu? Maksudku, media. Sudah sangat sensitif dengan hubungan kita. Kalau aku tinggal di sini. Kalau mereka melihat, pasti akan ada gosip. Nanti, masuk ke Sungai Huanghe pun tidak bisa membersihkan diri. Kamu takut sekali ya berhubungan denganku. Tidak. Kamu pikir. Sekarang masih ada waktu. Apa? Kamu mau ke rumah Bos Gu untuk beristirahat? Hei sayang. Aku juga terpaksa. Iya, aku mengerti. Sudah lama. Siapa di kantor yang tidak tahu? Hubunganmu dengan Bos Gu, sekarang kamu malah ke rumah Bos Gu untuk beristirahat. Ah, bukan seperti yang kamu pikir. Aku tutup dulu. Ada gosip. Apakah semua orang sudah tahu kalau aku suka padanya? Tidak sama sekali. Ini adalah kecelakaan kerja. Di sini untuk memulihkan luka juga seharusnya. Ya, benar. Begitulah. Ada apa? Bos Gu. Ada satu hal yang sangat tidak saya mengerti. Katakan. Mengapa kamu menyukai saya? Kamu sudah tahu. Oh, tahu apa? Mungkinkah kamu mengatakan? Kamu ingin memanfaatkan saya? Apa yang kamu katakan? Lihat. Sudah saya bilang. Presiden White House Entertainment yang terhormat, bagaimana bisa menyukai seorang pemula yang biasa-biasa saja? Katakanlah Bos Gu, di kolammu. Ada berapa ikan kecil lagi? Mengapa tiba-tiba ekspresimu seperti ini? Saya beritahu kamu. Saya membiarkan kamu di sini. Hanya karena kamu adalah alat penghasil uang saya. Kamu... Ikan di kolam saya banyak. Saya harap kamu nanti. Jangan diam-diam cemburu. Siapa yang cemburu? Saya tidak akan cemburu. Bos Gu, saya ada urusan, saya pergi dulu. Kapan kamu baru bisa tahu perasaan saya?
Mengapa detak jantung saya begitu cepat? Saya merasa saya hampir tidak bisa bernapas. Mungkinkah? Tidak, tidak. Saya harus segera pergi dari sini. Jika terus begini, saya akhirnya akan menjadi salah satu ikan di kolamnya. Bu, kamu mencari saya ada apa? Mulai hari ini, Nyonya Chen, Anda akan secara resmi menjadi asisten pribadi Bos Gu. Di belakang ini ada kebiasaan hidup dan pola makan Bos Gu serta larangan yang tidak boleh disentuh. Saya harap Anda bisa segera terbiasa. Bu, bukankah ini semua tanggung jawabmu? Bos Gu memindahkan saya ke rumah tua untuk melayani kakek. Mulai sekarang hidupnya akan sepenuhnya menjadi tanggung jawabmu. Gu Jingchen, apa maksudmu ini? Apa maksud apa? Menjadi asisten pribadi saya, tidak mengerti? Masalahnya ada di otakmu. Aku menandatangani kontrak kerja denganmu. Untuk berakting, bukan untuk jadi pengasuhmu. Lihat sendiri, halaman 35, pasal 24, ayat 2. Pihak pertama, Gu Jingchen, berhak meminta pihak kedua, Chen Yuan, melakukan apapun. Termasuk asisten pribadi, pihak kedua tidak boleh menolak. Gu Jingchen, ini klausul yang kejam. Tentu saja. Kamu juga bisa memilih untuk meninggalkan White Horse Film. Hanya saja. Hei, lihat bagian belakangnya. Kalau tidak, denda 10 miliar ditandatangani tahun 2019. Gu Jingchen, ini perjanjian yang tidak adil. Tolong ambilkan saus tomat. Aku tidak akan pernah menunduk pada kapitalisme yang jahat. Bos Gu, ini yang aku buat khusus untukmu. Silakan dicoba. Tak disangka, kemampuan memasak Nona Chen begitu hebat. Sekarang aku merasa lega. Ah, tidak juga. Bajingan Gu Jingchen, kalau bukan karena kontrak, aku tidak akan melayanimu. Tidak enak. Bukan maksudku mengkritik. Tapi apa kamu memasukkan setengah karung garam ke dalam masakan ini? Dan ini, apa yang kamu masak? Sawi atau kulit kayu? Dan ini, apa kamu merampok penjual cabai? Ya, dan sup yang kamu masak ini. Kamu memasak selokan, ya? Dan ini, apa ini? Gu Jingchen, jangan terlalu sombong. Kapan kamu akan membayar denda 10 miliar? Hehe, Bos Gu. Aku akan membuatkan yang baru untukmu. Sudahlah. Mengingat sikapmu yang baik dalam mengakui kesalahan. Aku akan memaksakan diri untuk makan sedikit lagi. Nona San. Ah. Aku akan pergi dulu. Kedepannya, Bos Gu mohon bantuannya. Baik, aku sedang mencuci piring, tidak bisa mengantarmu, Bu. Baik. Gu Jingchen, bajingan. Bajingan Yo Bapi, kamu brengsek. Aku. Bos Gu. Bukan kamu. Kalau bukan aku,
Yang terbaik, kemari, layani aku mandi. Mandi. Aduh. Kapan ya hari-hari seperti budak ini akan berakhir? Bawakan aku jubah mandi. Datang. Ada apa? Kamu terlihat seperti belum pernah lihat pria. Bosku. Demi langit, aku bersumpah aku tidak melihatmu. Kamu selalu jadi pemimpin yang baik, bagaimana mungkin aku punya pikiran macam-macam? Bosku. Kamu bilang masa depanku akan jadi bintang film. Jadi pembantu di sini, kayaknya kurang cocok deh. Bagaimana kalau kamu bebaskan aku janji dalam 5 tahun. Aku bisa bikin kamu untung 10 miliar. Maaf, Gu Jingchen tidak butuh uang. Cuma butuh satu. Pembantu sepertimu yang hebat. Gu Jingchen. Pencet bagian bawah. Oh. Aduh, bosku. Maaf banget, aku benar-benar tidak sengaja. Tolong maafkan aku, ya? Tolong dong. Bosku, aku benar-benar tidak sengaja. Nah, melihat kamu mengaku salah dengan baik. Baiklah, aku maafkan kamu. Ayo, aku ajak kamu ke suatu tempat. Gu Jingchen. Aku benci hidup dalam bayang-bayang. Chen Yuan. Maaf. Aku tidak cukup berani. Bosku. Chen Yuan mana? Dia sudah datang ke kantor? Bukannya dia di rumahmu? Dia tidak datang ke kantor. Oke, tahu. Bosku, ada kabar. Xiao Yuan punya pacar. Itu kayaknya pacar pertama Xiao Yuan. Aku pernah lihat di album foto. Wah, jangan miss sen ini kena masalah ya? Kenapa tiba-tiba mau pacaran? Kalau sampai terungkap, karir aktingnya bisa hancur. Xiao Yuan itu biasanya sangat hati-hati. Tidak mungkin melakukan hal yang ceroboh seperti ini. Bayang, siapa ambil? Ya, Ada apa Chen Yuan? Teman lama sudah lama tidak bertemu. Sepertinya ada yang dipikirkan ya. Tidak ada. Sudah kelihatan, kamu punya orang yang disukai. Bukan. Mencintai seseorang dengan tulus, tidak akan dengan mudah mengucapkan. Aku mencintaimu, 3 kata ini, diam-diam menjaga. Adalah satu-satunya cara mencintai seseorang. Aku lebih memilih untuk menemani kamu lahir kembali. Dan tetap menjaga di sampingmu. Mungkin apa yang kamu katakan benar. Chen Yuan. Lepaskan dia. Apa yang kamu lakukan? Aku peringatkan kamu. Chen Yuan adalah wanitaku. Aku tidak akan membiarkan siapapun merebutnya.
Maaf senior, hei. Gu Jingchen kalau tidak baik kepada Xiao Jia. Aku tidak akan membiarkan kamu. Bu Jingchen, apa yang kamu lakukan? Chen Yuan, kamu masih belum mengerti perasaanku ya? Aku akui sebelumnya aku tidak cukup berani. Aku penakut. Tidak berani mengekspresikan perasaanku yang sebenarnya di depanmu. Jadi di kehidupan sebelumnya aku kehilanganmu, tapi di kehidupan ini, aku tidak ingin melewatkanmu lagi. Chen Yuan. Kali ini aku akan lebih berani, jangan tolak aku lagi, oke? Bu Jingchen, setelah melewati kehidupan sebelumnya, aku pikir aku tidak akan percaya cinta lagi. Tapi aku juga tidak menyangka kehadiranmu akan membuatku jatuh cinta lagi. Oh ya, tadi itu seniorku, kami hanya bersilaturahmi. Jadi, aku salah memukul orang. Semua karena kamu terlalu gegabah. Ayo, sekarang aku akan minta maaf ke seniormu itu. Ini akan jadi tontonan yang menarik. Ada apa ini? Jelaskan ini bagaimana? Media baru meliput 1 jam, sudah trending. Seperti yang kamu lihat, kami sudah bersama. Aku sahabatmu sekaligus manajer, kamu bahkan tidak memberitahuku. Aduh sayang, aku benar-benar tidak sengaja menyembunyikannya. Bukan itu intinya adalah setelah hubunganmu terungkap. Dampaknya terhadap sumber daya selanjutnya, kamu tidak tahu ya? Dan itu bos Gu. Maaf, aku tidak mempertimbangkan dengan baik, tapi aku juga tidak berencana mengungkapkan hubungan ini. Xiao Yuan, kamu tidak berencana untuk mengungkapkan ini kan? Di sisi Bos Gu, itu belum tentu. Baru saja ada kabar dari Bayang. Bos Gu sudah mempersiapkan konferensi pers. Konferensi pers. Bu Jingchen tidak bisa diungkapkan. Apa? Hubungan kita, sekarang karierku juga belum stabil. Identitasmu juga spesial, jika diungkapkan sekarang, pasti akan menimbulkan banyak masalah. Tenang saja. Aku mengadakan konferensi pers untuk menyelesaikan urusan perusahaan. Tapi ada satu hal. Kapan kamu berencana membawaku bertemu orang tua? Apa yang kamu lakukan di perusahaan? Perusahaan kenapa? Perusahaan ini juga perusahaanku. Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Lama tidak bertemu. Kalian kenal? Sebelumnya bertemu di rumah sakit, tidak kira dia pacarmu. Bagaimana? Akhir-akhir ini kesehatanmu baik? Sudah bisa bekerja di perusahaan? Tenang saja, kakak. Karena ayah sudah mengaturku untuk bekerja di perusahaan. Aku akan berusaha sekuat tenaga membantumu. Selama belasan tahun terakhir, kamulah yang berkorban untuk keluarga ini. Sebelum aku meninggal, aku juga ingin melakukan sesuatu untukmu. Apa yang kamu bicarakan? Kalau sudah datang, bekerja dengan baik. Sampai jumpa lagi. Dia dan kamu? Dia hanya saudara tiri seayahku. Tapi, hubungan kami selalu tidak baik. Dia sejak kecil sering sakit, jadi tidak pernah diungkapkan ke publik. Tapi kali ini, tiba-tiba memutuskan untuk bekerja di perusahaan. Memang agak aneh. Aneh di mana? Jangan bahas dia lagi, ayo aku ajak kamu melihat sesuatu yang bagus. Apa? Bagaimana? Sudah nyaman bekerja di perusahaan? Tenang. Permainan baru saja dimulai. Ini apa? Ini peninggalan ibuku untukku. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Aku pikir jika kamu menerimanya, dia pasti akan sangat senang. Baiklah, aku akan menjaganya dengan baik untukmu. Chen Yuan,
Semoga kita hidup dengan indah di kehidupan ini. Baik. Akhirnya aku menemukanmu, Chen. Liu Ruyan, kenapa kamu bisa sampai di sini? Chen, apa yang kamu bicarakan? Bukankah kita selalu bersama? Chen, kepalaku sakit sekali. Chen, tolong aku. Liu Ruyan, tenanglah. Chen, apakah kamu juga tidak mau aku lagi? Chen, Gu Jingchen. Siapa dia, Gu Jingchen? Siapa dia? aku adalah tunangan Chen. Chen, bawa aku pulang. Liu Ruyan. Aku akan meminta Bai yang untuk mengantarmu pulang dulu. Gu Jingchen, tolong jelaskan tentang tunangan ini. Chen, Di sini tidak nyaman untuk bicara. Nanti di rumah aku jelaskan. Bai Yang, datang ke sini. Sekalian hubungi keluarga Liu. Kalau begitu, kalung ini aku kembalikan dulu padamu. Chen Yuan. Chen, kepalaku sakit sekali. Minggir, Chen Yuan. Aduh, ini drama percintaan kaya raya yang terlalu berlebihan. Baru saja mengaku padamu, tiba-tiba muncul tunangan. Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Aku akan menuntut pertanggungjawabannya. Sayang, jangan terburu-buru. Duduklah. Karena sudah setuju menjadi pacar Gu Jingchen sebelum semuanya benar-benar jelas, aku masih memilih untuk mempercayainya. Baiklah, aku mendukungmu. Sen Yuan, Kenapa kamu datang? kamu harus memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Baiklah, jelaskan. Ikut aku ke Gu, aku ingin menjelaskan semuanya di hadapannya. Benar-benar jelas. Lepaskan aku. Wanita gila ini setiap hari mengganggu pacarmu. Aku harus mengirimkan sang istri sah untuk menjaga. Chen, Aku perkenalkan secara resmi. Ini pacarku, Chen Yuan. tidak mungkin. Chen, kamu jelas menyukaiku. Kamu bahkan pernah melamarku. Apakah kamu lupa semua itu? Chen, aku hanya tidur sangat lama. Kenapa begitu bangun? Kamu sudah jadi milik orang lain. Gu Jingchen, beginikah caramu menjelaskan? Dia kehilangan ingatan, 5 tahun lalu dia mengalami kecelakaan. Setelah itu dia terus berobat di Amerika, kami sudah lama tidak berhubungan lagi. Apakah yang dia katakan tentang lamaran itu benar? Keluarga Liu dan Gu sudah berteman lama, kami tumbuh besar bersama. Tapi aku tidak melamar, itu hanya perjanjian dari orang tua kami. Yang sudah ditentukan sejak dulu. Tidak mungkin, kamu bohong. Kamu jelas-jelas pernah melamarku. Apakah kamu sudah lupa semuanya? Bai Yang, datang ke sini. Bawa Liu Ruyan ke rumah sakit, dokter. Bagaimana keadaannya sekarang? Kepala pasien pernah mengalami trauma berat. Ada tekanan darah yang menekan saraf, usahakan jangan terlalu banyak stimulasi. Kalau tidak, akan sangat berbahaya. Oke, mengerti, terima kasih. Bagaimana dengan keluarga Liu? Keluarga Liu tidak tahu tentang kepulangan Nyonya Liu. Akan segera kembali ke dalam negeri untuk menyelesaikan ini, tapi sebelum itu, mungkin perlu Anda menjaga dia untuk sementara waktu. Mengerti. Chen, jangan tinggalkan aku, oke? Kamu istirahat dulu yang baik. Gu Jinghuan, kenapa kamu di sini? Di antara mereka, tidak ada tempat untukmu. Gu Jingken dan Liu Ruyan sudah punya perjanjian pernikahan. Aku menyarankanmu untuk berhati-hati. Apapun hubungan mereka. Karena aku memilih untuk bersama dengan Gu Jingchen. Aku selalu percaya padanya. Dan juga, Gu Erxiao, permainan kecil memecah belah seperti ini. Tidak ada artinya. Ada artinya. Gu Jingchen,
keberuntunganmu sampai di sini. Kenapa kamu kembali? Bukankah Liu Ruyan paling takut dengan stimulasi? Dibandingkan Liu Ruyan, aku lebih peduli dengan perasaanmu. Aku dan Liu Ruyan hanya perjanjian dari keluarga kami sejak kecil. Itu hanya hubungan tetangga saja. Sekarang aku hanya ingin bersama kamu, menghadapi kehidupan masa depan dengan baik. Lalu, apakah dia tidak akan mengganggumu lagi? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu hanya perlu tahu, hatiku hanya ada kamu. Benarkah? Tapi Gu Jingchen, intuisiku mengatakan, konflik antara kalian belum selesai. Nona Chen, bisakah kita bicara? Dulu aku sering datang ke sini, tapi sekarang Ah Chen melarangku mendekati tempat ini. Aku hanya berani menemuimu setelah dia pergi. Nona Liu, sebenarnya kamu ingin mengatakan apa? 5 tahun lalu, aku mengalami kecelakaan. Setelah selamat dari rumah sakit, aku hanya ingat saat Ah Chen melamarku. Hari itu dia sangat bahagia, tapi sekarang, semuanya sudah berubah. Nona Sen, jika bisa, aku tidak keberatan ada orang lain yang melayani Ah Chen. Jangan, aku tidak punya kebiasaan seperti itu. Dan aku paling benci kue matcha. Kenapa ini? Ah Chen mungkin akan rahasia Yuan. Tidak suka kue yang kuberikan, jadi dia mendorongku. Sudahlah. Bu, bawa dia keluar. Nona, cepat pergi, jangan bikin marah tuan muda lagi. Ah Chen, ayo pergi, Ah Chen. Kenapa kamu tidak tanya dulu, langsung mengusirnya? Bagaimana jika benar aku yang mendorongnya? Bukankah kamu salah menuduh? Aku sudah bilang. Di sini, perasaanmu yang paling penting. Yang lain tidak penting. Liu Ruyan ini, dalam beberapa hari keluarga Liu akan datang menjemputnya, ayahku juga akan datang. Aku berencana untuk secara resmi mengumumkan hubungan kita. Chen Yuan, wanita ini. Hei Jinghuan, bagaimana perkembangannya? Semua ini karena Chen Yuan ini. Sekarang Gu Jingchen sudah benar-benar di luar kendaliku. Kalau begitu, aku harus mengambil langkah tegas. Ada apa? Kenapa sampai seperti ini? Aku pikir hari ini pertama kali bertemu orang tuamu. Seharusnya bisa tampil cantik, tapi tidak menyangka. Sepatu ini sangat tidak nyaman. Bodoh. Kamu tahu tidak, aku akan merasa sakit hati. Ah Chen, kenapa kamu bisa memijat kakinya? Kamu lupa identitasmu? Pacar Chen Yuan, calon suaminya. Saya ingatkan kamu, jangan ikut campur urusan orang lain. Oh iya, malam ini keluarga Liu akan datang menjemputmu pulang. Ah Chen, apakah kamu benar-benar tidak memberikan kesempatan sama sekali untukku? Liu Ruyan. Tidak peduli kamu mau atau tidak, kamu harus menerima kenyataan. Mungkin akan membuatmu kecewa. Ayah, Seorang aktris tanpa dasar ingin masuk ke keluarga Gu? Mimpi. Saya mengatur kamu pulang ke negeri, bukan untuk membuat keributan. Lebih cepat putuskan hubungan dengan wanita ini. semua yang kamu berikan padaku bisa diambil kapan saja. Tapi perasaanku, kamu tidak berhak ikut campur. Harus mengakui identitasmu, pertama-tama sebagai orang Gu. Baru kemudian kamu, Gu Jingchen. Sejak kamu lahir, pernikahanmu sudah ditentukan. Bukan bisa kamu tentukan sendiri. Apa yang salah dengan Ruyan ini?
harus cari seorang aktris untuk mempermalukan keluarga Gu. Jadi, apakah kamu ingin aku seperti kamu? Menikahi seorang wanita yang tidak dicintai demi selembar perjanjian pernikahan. Lalu di luar, memelihara cinta pertama dan anak haramu. Tunggu sampai istri sahmu meninggal, baru menikahi mereka? Anak durhaka. Jangan marah, jantungmu tidak baik. Anak ini sejak kecil memang keras kepala. Kita nasihati dia baik-baik. Anak pasti akan mendengarkan, Paman Gu. Saya akan bantu Bapak masuk istirahat dulu. Xiao Chen, aku tahu kamu selama ini membenciku. Aku tidak menyalahkanmu, tapi aku harap kamu bisa meminta maaf pada ayahmu dengan baik. Jing Chen, kamu lebih baik meminta maaf pada ayahmu. Lagi pula, keluarga bertengkar seperti ini tidak baik. Baik, kamu tunggu di sini. Biarkan dia pergi. Kamu akan menyesal. Apa maksudnya? Perasaanmu dengan Gu Jingchen. Seperti sepatu yang tidak pas ini. Dipakai lama akan sakit. Aku sudah mengingatkanmu. Jangan ikut campur dalam hubungan kami. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Keluarga Gu bukan untuk orang dengan latar belakang sepertimu. Bisa dekat-dekat. Gu Jingchen bisa bilang, akan mencintaimu selamanya, tapi setelah benar-benar menikah. Siapa yang bisa menjamin perasaannya padamu akan tetap sama? Tapi yang bisa saya jamin adalah Gu dari atas sampai bawah. Menentang pernikahan kalian. Sakit sedikit saja tidak tahan. Masih mau melawan seluruh dunia demi dia? Saya tidak pernah peduli dengan teori kesetaraan status. Selama Gu Jingchen tidak meninggalkan saya akan selalu berdiri di sisinya dengan teguh. Semoga beruntung. Pernikahan aliansi. Saya sama sekali tidak setuju. Anak durhaka, kamu berlutut. Saya tanya, kamu setuju atau tidak? Jing Chen, ini juga untukmu. Untuk seluruh Gu, harus mencari istri yang punya dasar dan kekuatan, baru bisa stabilkan posisi. Saya punya kekuatan sendiri. Mengapa harus mengorbankan pernikahan dan perasaan untuk mendapatkan keuntungan? Chaim, ini peringatan terakhir saya padamu. Entah biarkan wanita itu pergi sendiri, atau kamu kembali ke Amerika. Ayah, jika kamu terus memaksa saya melakukan hal yang tidak saya inginkan, saya lebih baik memutuskan hubungan denganmu. Kamu ulangi sekali lagi. Jangan marah, sifat Jing Chen. Kamu juga tahu. Lagi pula, kesehatan Jing Chen juga tidak baik. Nanti Gu masih butuh dia. Bagaimana? Mau mengancam saya? Saya kasih tahu sekarang, jika kamu berani menikahi wanita itu, kamu tidak akan dapat sepeser pun dariku. Jangan selalu mengancam dengan uang. Meskipun tanpa dukunganmu, saya tidak akan mati kelaparan. Kamu. Chen. Jangan ganggu saya tidak akan menikahimu. Chen, saya sudah memutuskan. Saya akan membatalkan pertunangan kita. Saya sudah memutuskan. Saya akan membatalkan pertunangan kita. Apa? Kamu bilang kamu akan membatalkan pertunangan? Ya, saya sudah memutuskan. Karena kamu tidak menyukai saya akan melepaskan perasaanmu dengan Nona Chen. Mengenai ayahmu, tenang, saya akan bicara padanya. Benarkah? Ya, hanya saja, saya harap kamu memeluk saya untuk terakhir kali. Gu Jingchen. Karena kamu tidak tahu berterima kasih, jangan salahkan saya kalau saya kejam. Kenapa Gu Jingchen? Sudah lama belum kembali? Chen, kamu pulang dulu. Aku juga tidak menyangka pernikahanku dengan Chen langsung saja ditetapkan seperti ini. Nona Gu, dramamu terlalu berlebihan.
Apa maksudmu? Simpan saja trik teh hijau MU itu. Gu Jingchen tidak akan menganggapnya serius. Di mata Gu Jingchen, kamu hanyalah seorang aktris, di zaman dulu pasti dijadikan selir. Di mata kami, keluarga bangsawan sejati, kamu hanyalah mainan. Aku seperti apa? Tidak perlu kau nilai. Pergi. Wanita, kau pasti akan menyesal. Jinghuan, apakah kau yakin ini bisa menghapus ingatannya tentang Chen Yuan? Tenang, ini adalah teknologi terbaru dari luar negeri, teknik pengeditan otak. Sudah melalui operasi, mengunci unit memori tertentu di otaknya. Tanpa otorisasiku, tidak ada yang bisa memulihkan ingatannya. Bagus, begitu anak dalam kandunganku punya masa depan. Hanya saja, anak ini tidak bisa memanggilmu ayah. Jangan sedih. Aku tidak akan hidup lama. Anak adalah yang terpenting. Dia akan segera bangun. Aku tidak bisa di sini. Lakukan seperti yang kukatakan. Achen, kau sudah bangun. Aku kenapa? Hari itu, kau bertengkar hebat dengan ayah. Anak durhaka. Kepalaku sakit, berlututlah. Karena emosi, aku tidak sengaja terjatuh dari lantai atas. Aku koma di rumah sakit selama beberapa hari. Siapa kamu? Achen, aku adalah tunanganmu, Liu Ruyan. Achen, jangan tinggalkan aku, ya? Ruyan, tunangan. Kau adalah tunanganku. Liu Ruyan. Ya. Ah Chen, akhirnya kau ingat aku. Gu Jingchen, apa yang kau panggil dia? Gu Jingchen. Apa yang kau panggil dia tadi? Ruyan, dia adalah tunanganku. Siapa aku? Kau. Aku tidak ingat, aku tidak mengenalmu. Ah Chen, dia adalah aktris baru yang direkrut perusahaan kita. Dia adalah selingkuhan yang sengaja menggoda saat aku tidak ada. Ruyan, jika dulu aku pernah melakukan kesalahan, aku harap kamu jangan memikirkannya. Aku berjanji untuk hanya mencintaimu di masa depan. Ruyan, dia adalah tunanganku. Aku tidak ingat pernah mengenalmu. Kenapa? Gu Jingchen, apakah dari awal sampai akhir? Kamu hanya menipuku? Nona Chen, ternyata kamu di sini. Kamu baik-baik saja. Laporan pemeriksaanmu sudah keluar. Selamat ya. Kamu akan menjadi seorang ibu. Aku hamil? Sedang membereskan barang-barang, setidaknya kamu masih punya kesadaran diri. Tahu bahwa Ah Chen tidak menyukaimu. Jadi pergilah sendiri. Pergi, jangan memaksaku untuk memukulmu. Kamu masih sombong? Lihatlah King, ini adalah Gu. Aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk membuat Gu Jingchen berubah pikiran. Tapi aku beritahu kamu, jangan macam-macam denganku, atau aku pasti tidak akan membuatmu berakhir baik. Kembalikan aku. Kamu hamil. Cepatlah gugurkan anak haram itu di perutmu. Aku beritahu kamu, baik itu Gu Jingchen atau Gu, mereka tidak akan mengakui anak ini. Aku beritahu kamu, baik Gu maupun kamu, jangan berpikir untuk mengincar anakku. Kamu. Chen Yuan, aku pasti tidak akan membiarkanmu melahirkan anak itu.
APA? Kamu hamil anak Gu Jingchen. Mungkin itu terjadi pada hari pesta kemenangan. Kalian berdua mengumumkan hubungan, sudah kehilangan banyak penggemar. Sekarang jika media tahu kamu hamil, karir aktingmu pada dasarnya akan berakhir. Bauer, aku sudah memutuskan, aku bisa demi anak keluar dari dunia akting. Aku. Kapan kamu menjadi begitu cinta buta? Bahkan jika kamu keluar dari dunia akting, tapi pria brengsek itu, Gu Jingchen, tetap akan menikahi Liu Ruyan. Aku sudah memutuskan. Bahkan tanpa Gu Jingchen, aku sendiri juga bisa. Tapi, sayang sekali, kamu sebenarnya bisa menjadi aktris terbaik. Bauer, aku rasa di masa depan, dengan anak, bisa juga main film, aku yakin suatu hari nanti, akhirnya akan terwujud mimpiku. Oke, apapun keputusanmu, aku dukung kamu. Tapi, kamu nggak merasa aneh? Apa yang aneh? Bos Gu yang kita kenal, bukan tipe orang yang suka berubah-ubah dan dalam beberapa hari ini, just seperti berubah jadi orang lain. Coba kamu pikir lagi. Mungkin ada bagian atau tempat tertentu yang bermasalah. Biarkan dia pergi. Kamu akan menyesal. Nomor yang Anda hubungi, sementara tidak dapat dihubungi. Kamu. Aku nggak ingat kenal sama kamu. Bauer, Gu Jingchen sepertinya benar-benar difitnah. Difitnah. Iya nih, akhir-akhir ini bos Gu selalu aneh. Dia seperti nggak kenal kita. Kemarin ke kantor, dia bahkan nggak bisa menyebut namaku. Ayo ke kantor. Berhenti, kalian cari siapa? Kami mau ketemu bos Gu. Bos Gu, kalian ada janji? Nomornya nggak bisa dihubungi, aku mau ketemu langsung. Bos Gu itu siapa? Bukan sembarang orang. Bisa ketemu. Security, ada yang bikin masalah? Keluarkan mereka. Aku setiap hari kerja di gedung ini. Kamu nggak kenal aku? Setiap hari kerja di Baima Film. Ada ratusan orang. Kalian siapa sih? Aku? Jangan gegabah, aku telepon Bayang. Jangan repot-repot. Bayang sudah aku pecat. Apa katamu? Bayang sudah aku pecat. Apa katamu? Chen Yuan, masalah ini sudah. Sampai sejauh ini, kok kamu masih berani datang? Mengganggu Gu Jingchen? Aku sarankan kamu, jangan buang-buang tenaga. Kalau Chen benar-benar peduli sama kamu, dia pasti sudah muncul ketemu kamu. Liu Ruyan, sebenarnya kamu ngapain? APA. Jujur aja, Chen lagi istirahat belakangan ini. Semua urusan perusahaan, aku yang urus. Kalau kamu masih berani ganggu, jangan salahkan aku nggak baik sama kalian. Kamu mau ngapain? Si Zirang, bawa dia keluar. Lepaskan aku. Ingat wajah kedua orang ini. Jika mereka membuat onar lagi, langsung usir mereka keluar. Berhenti. Siapa yang berani menyentuhnya? Kenapa kamu? Ikut aku punya jawaban yang kamu cari. Kenapa? Apakah kamu tidak peduli dengan hidup matinya Gu Jingchen? Baik, aku akan ikut kamu. Katakan, bagaimana kalian? Menjebak Gu Jingchen? Gu Jingchen yang menyuruh kami melakukannya. Kamu pikir aku percaya? Lihat ini. Kanker stadium akhir. Kecuali aku bertemu langsung dengan Gu Jingchen. Aku tidak akan percaya apapun yang kamu katakan. Dia tahu kamu akan bilang begitu. Aku tahu ini tidak adil untukmu, tapi tidak ada cara lain. Aku terkena kanker. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Jadi aku tidak ingin di hari-hari terakhirku. Kamu melihatku menderita dan tak berdaya. Ini tidak mungkin. Kenapa kamu begitu egois? Kamu sudah melangkah sejauh ini. Bisa mewujudkan mimpimu, bukankah itu semua karena dia? Dia hanya ingin mengakhiri perasaan ini. Kamu terus memaksanya. Apakah kamu ingin dia terus menderita? Ruyan, apakah dengan mengatakan ini,
wanita itu tidak akan mengganggu kita lagi. Sudah memikirkan dengan jelas? Baik. Jika ini adalah akhir yang dia inginkan, aku akan mengabulkannya. Jika kamu begitu mencintai Gu Jingchen, apakah kamu mau menyelamatkannya? Selamatkan dia, Gu Jingchen membutuhkanmu. Anak dalam kandunganmu perlu transplantasi sel induk, baru dia bisa selamat. Apa yang kamu lakukan? Mengerbangkan nyawa anak untuk menyelamatkan Gu Jingchen? Aku tunggu kabarmu. Jinghuan, kamu bilang Chen Yuan dia akan menggugurkan anak dalam kandungannya? Sekarang dia hanya punya dua pilihan, menghilang, atau mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan Gu Jingchen. Apapun pilihannya, itu menguntungkan kita. Tapi kalau Chen Yuan tahu nanti Gu Jingchen sebenarnya tidak sakit, bagaimana nanti? Jangan salahkan aku kalau aku kejam. Mencabut sampai ke akarnya. Jinghuan, kamu baik-baik saja, Jinghuan? Keadaan memburuk dengan cepat, kamu harus segera menikah dengan Gu Jingchen. Tidak. Ruyan, dengarkan aku, rawatlah anak kita dengan baik. Saat dia besar nanti, dia akan mewarisi bisnis keluarga Gu. Anak. Ini satu-satunya hadiah yang ayah tinggalkan untukmu. Benar-benar sepasang pria dan wanita. Chen Yuan, kenapa kamu bisa masuk? Bu, Nona, rekaman CCTV sudah ada di sini. Kamu harus membantu tuan muda untuk menghukum kedua orang jahat ini. Sejak keluar dari rumah sakit, aku merasa ada yang tidak beres. Gu Jingchen yang baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba sakit? Ternyata kalian berdua yang bermain curang. Hanya untuk mencari ayah bagi anak di perutmu. Liu Ruyan, kamu benar-benar menjijikan. Apa yang kamu omongkan, Chen Yuan? Sekarang kamu sudah tidak ada hubungannya dengan Gu. Cepat pergi dari sini. Kalau aku mengirim video ini ke media, aku yakin keluarga Gu dan Liu tidak akan mau kamu lagi. Dan dia, orang yang tidak punya sisa hidup 2-3 hari, hanya bisa melihat kamu dan anak di perutmu dihina orang. Jinghuan. Apa yang kamu inginkan? Menyerahkan diri. Nona Chen, kamu tidak ingin Gu Jingchen tetap hidup? Gu Jingchen sekarang ada di tangan kami. Kalau kamu membocorkan video ini, aku tidak akan diam saja. Lebih baik kita sama-sama hancur. Apa yang bisa kamu dapatkan? Apa yang kamu inginkan? Berikan videonya padaku. Aku tidak hanya akan melepaskan Gu Jingchen, tapi juga akan mengirim Ruyan ke luar negeri. Selamanya tidak kembali. Taktik mengulur waktumu sudah tidak berguna lagi bagiku. Kakak, Gu Jingchen ada di tanganku. Apa yang kamu inginkan? Kalau ingin menyelamatkan nyawanya, temui aku. Chen Huan membawa pergi Gu Jingchen. Lalu kita harus bagaimana? Ikuti dia. Jangan biarkan dia berhasil. Siapa kamu? Kenapa, Bos Gu, kamu tidak mengenaliku? Apa yang kamu inginkan? Kamu telah menghancurkan keluargaku, hari ini aku akan membuatmu merasakan penderitaan. Berhenti! Apa yang kamu inginkan, aku bisa memenuhi semuanya. Jangan sakiti dia. Kamu datang cukup cepat, tapi sudah terlambat. Aku sudah menyuntikkan virus R terbaru padanya. Hanya butuh 3 hari, dia akan mengalami Pelarutan otot dan mati. Apa gunanya kamu melakukan ini? Sejak kecil, kamu selalu lebih baik dariku dalam segala hal. Kamu adalah putri bintang yang tinggi di atas, sedangkan aku hanyalah anak haram yang tidak diperhatikan. Jadi aku akan mengambil semuanya darimu, aku akan menghancurkanmu. Aku ingin kamu mati. Kalau tidak, Baiklah. Aku setuju. Asalkan kamu tidak menyakitinya, lepaskan dia. Aku bisa mati. Dulu aku pernah ditarik ke dalam jurang, tapi tidak pernah kusangka akan ada seseorang yang menyelamatkanku dari jurang itu. Aku tidak pernah percaya
tidak pernah terpikir. Benar-benar ada seseorang yang rela mengorbankan nyawanya tanpa penyesalan. Melindungi dari awal sampai akhir. Sampai dia mati. Di kehidupan sebelumnya, dia mengikutiku. Kali ini, biar aku yang menyelamatkannya. Aku mencintaimu. Chen Yuan, kamu adalah Wu Jingchen. Akhirnya kamu ingat aku. Di kehidupan ini, kamu harus hidup dengan baik. Cukup, siapa yang mau mendengarkan drama sedih kalian ini? Sekarang kamu mati saja. Chen Yuan.